Ada malam-malam tertentu dalam sejarah sepak bola ketika waktu seolah melambat. Bukan karena jeda, tapi karena keajaiban yang begitu langka, seakan menolak lekang dari ingatan. Malam itu, di Olympia Stadion Berlin, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi merayakan kemenangan dengan rasa lega yang dalam. Malam itu bukan sekedar soal Barcelona menaklukkan Juventus atau tentang treble kedua yang bersejarah. Lebih dari itu, ia adalah sebuah akhir, sebuah salam perpisahan yang elegan untuk tiga maestro dari satu akademi yang sama. Sebuah tanda bahwa dalam bentuk terbaiknya, trio ini takkan pernah lagi berbagi panggung. Momen itu kemudian mengundang satu pertanyaan abadi. Mengapa keajaiban seperti mereka tak mungkin terulang? Untuk memahami kenapa trio ajaib itu takkan pernah terulang, kita harus kembali ke akar, ke rumah yang melahirkan mereka, La Masia. Pada masa itu La Masia bukan sekedar akademi sepak bola. Ia adalah sebuah laboratorium mimpi, tempat bakat ditempa dengan filosofi yang unik dan berani. Di sana, para pelatih tidak sibuk mencari pemain paling kuat atau paling cepat. Mereka dibimbing oleh satu prinsip sederhana tapi revolusioner, mencari pemain terbaik. Mereka yang punya kecerdasan teknis, visi, dan pemahaman ruang. Di lapangan latihan, kemampuan mengolah bola dan membuat keputusan lebih dihargai daripada otot dan kecepatan. Filosofi inilah yang melahirkan bibit-bibit mungil tapi jenius, Xavi, Iniesta, dan Messi. Namun dunia berubah. Sepak bola modern semakin menuntut fisik yang perkasa dan kecepatan kilat. Perlahan, La Masia pun bergeser mengikuti arus. Mantan pelatih Akademi Barcelona bahkan mengeluh. Sekarang yang sering terdengar saat seleksi adalah, sayang sekali, dia terlalu kecil. Sebuah kalimat singkat tapi menyakitkan. Pertanda bergesernya paradigma dari teknik ke fisik. Perubahan itu membawa konsekuensi besar. Filosofi lama La Masia lah yang dulu memberi ruang bagi talenta mungil seperti Xavi dan Iniesta untuk tumbuh jadi maestro. Lingkungan yang dulu merayakan kecerdasan dan kreativitas kini tak lagi sama. Dan ketika fondasi itu hilang, mustahil lagi melahirkan pemain dengan karakter serupa. Keunikan trio ini bukan semata bakat pribadi, tapi juga buah dari lingkungan yang kini tinggal cerita. Di bawah tangan Pep Guardiola, Barcelona menjelma jadi orkestra sepak bola. Dan di pusat panggungnya berdiri tiga maestro, Xavi, Iniesta, dan Messi. Mereka bukan sekedar bermain bersama, tapi saling melengkapi, seperti jantung, otak, dan sihir yang berpadu jadi satu simfoni. Xavi adalah detak ritme tim, metronom yang tak pernah salah ketukan. Dari kakinya, permainan lahir dan kembali. Ia tak hanya mengoper bola, tapi mengendalikan tempo, mempercepat saat dibutuhkan, melambatkan kala harus tenang. Dengan segitiga umpan pendek, ia membingungkan lawan dan membuka ruang sekecil apapun. Di bawah tekanan, ia tetap tenang, memastikan bola selalu jadi milik Barcelona. Jika Xavi adalah jantung, maka Iniesta adalah otak yang memecah kebuntuan. Guardiola menjulukinya master ruang dan waktu. Dengan driblenya yang meluncur tanpa terlihat berlari, ia menciptakan kekacauan dalam barisan pertahanan lawan. Kemampuannya bermain di ruang sempit maupun lapang membuatnya selalu menemukan celah. Lebih dari sekedar teknis, Iniesta juga memberi ketenangan bagi Guardiola di masa-masa sulit, menjadi simbol kedewasaan dan loyalitas. Lalu ada Messi, sihir yang mengubah wajah sepak bola modern. Perpindahannya dari sayap ke peran false nine adalah revolusi. Guardiola ingin bek tengah kehilangan titik acuan dan Messi lah jawabannya. Dari posisi itu, ia bisa turun ke lini tengah, terhubung dengan Xavi, Iniesta, dan Busquets, lalu menyerang dari ruang yang tak terduga. Hasilnya luar biasa, hampir 1 gol per laga, ditambah kreativitas tanpa henti. Tiga peran ini bukanlah potongan yang berdiri sendiri, melainkan lingkaran tak terputus. Umpan Xavi membuka ruang bagi dribble Iniesta. Gerakan Iniesta menarik bek, menciptakan celah untuk Messi. Pergerakan Messi lagi-lagi melapangkan jalan bagi dua rekannya, sebuah siklus sempurna, sebuah pertunjukan mewah yang membuat Barcelona nyaris selalu memegang 70% penguasaan dalam setiap pertandingan.
Dominasi trio La Masia di Eropa bukan cuma soal trofi, tapi tentang cara mereka menaklukkan panggung terbesar dengan elegan. 3 final Liga Champions menjadi penanda kejayaan mereka, trilogi yang tak terlupakan. Dimulai dari lahirnya sebuah revolusi di kota Roma, tepatnya di Stadio Olimpico, Barcelona berhadapan dengan Manchester United, sang juara bertahan. United sempat menekan di awal, tapi perlahan trio La Masia mengambil alih. Sir Alex Ferguson sampai mengakui bahwa timnya kalah di lini tengah dan menyebut Iniesta sebagai ancaman terbesar. Malam itu, dunia mulai sadar sebuah revolusi tengah lahir. Tidak cukup sampai di situ, Barcelona kembali menunjukkan keperkasaannya. Ya, 2 tahun kemudian, atau tepatnya di Wembley, orkestra Barcelona mencapai puncak. United mencoba menekan tinggi, tapi justru dibuat berputar-putar mengejar bayangan. Bola bergerak terlalu cepat, segitiga umpan terlalu rapat, dan ritme Xavi, Iniesta, dan Messi terlalu sulit dipatahkan. Gol Messi, hasil kombinasi segitiga maut di luar kotak penalti, menjadi simbol keindahan malam itu. Seusai laga, Ferguson hanya bisa mengakui, tim terbaik yang pernah saya hadapi. Wembley adalah malam di mana tiki-taka mencapai nirwana. Terakhir dan sangat dramatis, 6 tahun setelah Roma, Barcelona kembali ke final, kali ini melawan Juventus. Era sudah berubah. Trio MSN, Messi, Suarez, Neymar jadi mesin gol utama. Tapi di balik gemerlap serangan itu, fondasi lama masih kental terasa. Gol pembuka Ivan Rakitic lahir dari pergerakan khas Iniesta yang tak terkawal. Di menit akhir, Xavi masuk dari bangku cadangan. Bukan sekedar pergantian pemain, tapi simbol estafet. Salam perpisahan dari maestro kepada generasi berikutnya. Malam itu Barcelona meraih treble kedua dan Xavi menutup karirnya di klub dengan cara yang nyaris seperti skenario film. 3 final ini adalah 3 babak dari sebuah kisah agung. Dari lahirnya revolusi, puncak kesempurnaan, hingga penutup yang dramatis. Kelihatannya, tak ada trilogi lain dalam sepak bola modern yang sebanding dengan kisah ini. Jika ada satu momen yang benar-benar mengabadikan keajaiban trio La Masia, maka itu terjadi pada malam 10 Januari 2011 di Zurich. Di panggung megah FIFA Ballon d'Or, 3 nama finalis diumumkan. Dan dunia tercengang, Lionel Messi, Andres Iniesta, dan Xavi Hernandez semuanya lahir dari rahim yang sama, La Masia. Itu bukan sekedar daftar finalis, melainkan sebuah pernyataan sejarah. Untuk pertama kalinya, satu akademi mendominasi panggung individu tertinggi sepak bola. Messi akhirnya meraih trofi dengan 22,65% suara, disusul Iniesta dengan 17,36% dan Xavi dengan 16,48%. Angka-angka itu bukan sekedar statistik, tapi simbol bahwa sebuah filosofi berani mampu menembus puncak dunia. Momen ini adalah puncak yang mustahil diulang. Tak ada akademi lain sebelum maupun sesudahnya yang bisa menempatkan 3 anak didiknya sekaligus di podium Ballon d'Or. Sebuah anomali yang berdiri sendiri dalam sejarah sepak bola, bagaikan monumen yang tak tergeserkan waktu. Ballon d'Or 2010 bukan hanya kemenangan individu, tapi kemenangan sebuah cara pandang yang menegaskan bahwa keagungan tak selalu lahir dari belanja besar atau nama-nama mahal, melainkan bisa tumbuh dari halaman akademi. Dari filosofi yang konsisten, dari kesabaran merawat mimpi. Dan momen itu, singkat namun abadi, menjadi bukti bahwa trio ini adalah satu-satunya. Takkan ada replika, takkan ada tiruan. Warisan trio Lionel Messi, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta bukan hanya hidup di ingatan para penggemar, tapi juga terpatri dalam angka. Dari 2004 hingga 2015, mereka mempersembahkan 25 trofi, sebuah bukti dominasi yang tak terbantahkan, baik di Spanyol maupun di panggung Eropa. Namun, angka hanyalah sebagian dari cerita. Yang lebih dalam adalah cara mereka membuat sepak bola terasa seperti seni. Mereka menunjukkan bahwa permainan ini tak melulu soal kekuatan atau kecepatan, tapi juga tentang kecerdasan, harmoni, dan keindahan dalam menguasai bola. Seiring waktu, sepak bola berubah.
Lawan-lawan menemukan cara menghadapi tiki-taka, sementara Barcelona sendiri berevolusi. Trio baru bermunculan, nama-nama besar lahir dan tenggelam. Tapi satu hal tak bisa digantikan, mereka bertiga dalam harmoni sempurna tak akan pernah ada duanya. Dunia mungkin terus mencari the next Messi, the next Xavi, atau the next Iniesta. Namun yang dilupakan banyak orang, keajaiban itu bukanlah soal individu, melainkan pertemuan langka 3 jiwa besar dalam satu panggung. Trio ini adalah anomali, persimpangan sejarah yang hanya datang sekali dalam satu abad. Mereka meninggalkan jejak bukan hanya lewat gol, umpan, atau trofi, tapi lewat filosofi yang kini tinggal kenangan. Dan di setiap sorakan yang menggema, di setiap lapangan yang pernah mereka pijak, ada bisikan abadi bahwa suatu hari di Barcelona, 3 maestro kecil pernah mengubah dunia dengan caranya sendiri.